Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Rusmiati. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan uji korelasi Pearson dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sebelum saya memberikan tutorialnya, maka sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu uji korelasi Pearson dan konsep dasar yang harus kita pahami dalam melakukan uji korelasi Pearson ini. Yang pertama, apa itu uji korelasi Pearson? Yaitu uji korelasi Pearson adalah salah satu bentuk uji statistik parametrik. Artinya, karena ini adalah statistik parametrik, maka data yang digunakan harus bersifat numerik, di mana skala yang digunakan yaitu skala interval dan skala rasio. Kemudian, data yang digunakan juga harus berdistribusi normal, ya. Kemudian, konsep dasar analisis korelasi Pearson ini yang harus kita pahami pertama yaitu uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi, pada umumnya dilambangkan dengan R kecil. Maksudnya, jadi uji korelasi Pearson ini untuk mengetahui tingkat hubungannya itu apakah termasuk kategori sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat, atau sempurna. Besarnya hubungan berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati angka 1, berarti hubungan kedua variabel semakin kuat. Demikian juga sebaliknya, jika mendekati angka 0, berarti hubungan kedua variabel semakin lemah. Nah, kemudian yang kedua adalah uji korelasi untuk mengetahui jenis hubungan antara variabel X dan Y, apakah bersifat positif atau negatif. Nah, jadi uji korelasi Pearson ini bisa menghasilkan hubungan positif, bisa juga menghasilkan hubungan negatif. Dikatakan hubungan positif jika variabel X, semakin tingginya variabel X, maka akan semakin meningkatnya variabel Y. Nah, dikatakan hubungan negatif jika semakin tinggi variabel X-nya, semakin menurun variabel Y-nya. Ya. Jadi koefisien korelasi R ini hanya mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel saja. Berikutnya adalah di sini adalah dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan ketika kita melakukan uji korelasi Pearson. Pertama, kita harus melihat nilai signifikannya. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari sama dengan 0,05, maka kesimpulannya adalah kedua variabel tersebut ada hubungan atau berkorelasi. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Kemudian yang kedua adalah kita melihat nilai Pearson korelasinya ini untuk melihat derajat hubungan. Nah, di sini ada tabel pedoman koefisien korelasi. Kita nanti lihat di sini sebelah kiri ada interval koefisien, nanti dilihat masuk ke mana nilainya, nilai Pearson korelasinya, dan di sini sebelah kanannya itu ada tingkat hubungan. Apakah tingkat hubungannya masuk ke sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat, atau korelasi sempurna. Baik, kita langsung saja praktek ya. Nah, langsung ke tutorial uji Pearson correlation. Pertama kita buka SPSS-nya dulu, aplikasinya. Di sini saya menggunakan SPSS 20. Baik. Nah, sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan dua variabel.
karena untuk memudahkan saja sudah saya ketik di program Excel, di mana di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X sama dengan lila dan variabel Y adalah sama dengan HB. Ya, HB pada ibu hamil. Baik, kita buka SPSS-nya. Nah, di sini ada variabel view dan data view. Di variabel view kita masukkan X dan masukkan Y. Nah, desimalnya 1 saja lah ya, desimalnya. Nah, tulis labelnya X sama dengan tadi lila ya, lila pada ibu hamil, nilai lila. Kemudian Y-nya ini Y sama dengan HB, nilai HB ibu hamil. Oke. Nah, sudah kita isi ya variabelnya. Sekarang data view-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, tadi sudah saya ketik ya, sudah saya buat di program Excel. Kita tinggal copy paste saja seperti ini ya. Saya melakukan 25 terhadap 25 responden. Ini kita copy, masukkan ke data view-nya ya, di sini paste. Nah, sudah ya, sudah masuk 25 responden. Kemudian karena kita ingin melakukan uji korelasi persen, maka menu yang kita pilih pertama yaitu analis. Klik analis, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini sebelah kiri ada kolom variabel ya, variabel X dan Y, dan sebelah kanan di sini juga ada kolom variabel. Nah, variabel X dan Y yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Bisa satu-satu seperti ini, atau bisa langsung ya, langsung dua. Nah, di correlation coefficientnya ini, karena kita ingin melihat uji persen, maka pastikan bahwa uji persen ini sudah tercentang seperti ini ya. Di sini sudah terlihat total dan flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil uji korelasi persen ini. Kemudian kita akan melakukan mengambil kesimpulan dari hasil uji korelasi persen ini. Maka kita lihat dulu ya panduan yang tadi. Nah, sini ya panduan yang tadi. Nah, tadi kan kalau kita ingin menyimpulkan hasil uji korelasi persen ini, pertama yang harus kita lihat adalah nilai signifikannya. Ini ya, nilai signifikan totalnya. Nah, kita lihat di sini variabel X dengan variabel Y. Untuk variabel X dan X atau Y dengan Y kita tidak usah lihat atau tidak usah hitung karena persen korelasinya adalah 1. Baik, kita lihat sekarang variabel X dan Y. Lihat signifikan totalnya itu adalah 0,001, dan di variabel Y dengan X signifikan totalnya itu adalah 0,001. Nah, artinya apa? Artinya kedua variabel ini berhubungan atau berkorelasi. Nih, ya. Kita lihat kan di sini panduannya bahwa jika nilai signifikan lebih kecil sama dengan 0,05, maka ada hubungan atau berkorelasi. Nah, karena 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel ini mempunyai hubungan atau berkorelasi. Kemudian yang kedua kita ingin melihat derajat hubungan. Nah, kita lihat untuk melihat derajat hubungan kita bisa lihat nilai persen korelasinya. Untuk nilai X, variabel X dan Y, nilai persen korelasinya adalah 0,612, dan variabel Y dan X nilai persen korelasinya adalah 0,612 juga. Nah, artinya apa?
Kita lihat ya ke sini. Nilai 0,612 ini masuk di baris keempat. Di sini berarti ya, interval koefisiennya antara 0,61 sampai 0,80. Berarti tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, bisa kita kesimpulkan bahwa uji korelasi yang kita lakukan pada saat ini adalah bahwa variabel X dan Y ini saling berhubungan atau berkolerasi dengan memiliki derajat hubungan atau tingkat hubungan yang kuat gitu. Baik, mungkin itu saja tutorial uji korelasi persen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.